Kan sama juga, Kemenak itu kan Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak. Bapak Gus Irfan dan Pak Wamen, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Sama-sama presidennya Prabowo Subianto. Kenapa tidak bisa selesai? Ada yang mau lanjut, tapi nggak dilepas oleh Kementerian Agama. Kenapa saya menduga mudah-mudahan benar. Ada permainan, Pak Menteri. Jadi saya dapat laporan dari Kutai, ya, itu petugas atau pegawai yang pindah di Kementerian Haji sampai sekarang itu belum dapat gaji, sampai menjual sepeda motor untuk kebutuhan keluarga. Ini kan miris. Bukan orang yang dimaui oleh Kakanwil. Harus tegas begitu, Pak Sekjen. Memang begitu faktanya. Makanya kemudian saya bilang Pak, harus sebentar, Pak. Dia lulus tes. Sebentar, Pak Wamen. Pak Sekjen mana? Pak Sekjen dari Kemenak dulunya. Kemenku. Kalau Kemenku jangan kayak melindungi ya, itu. Tegas-tegas saja. Pegawai Kemenak yang sudah pindah ke Kementerian Haji itu belum dibayar gajinya 2 bulan, Pak. Kenapa? Selanjutnya halaman 16. Halaman 16 slide. Nah, yang ini mestinya harus dikasih ini, jangan pimpinan aja. Iya, mestinya enggak. Oke, dilihat di sumber daya manusia. Total 3.631 orang pegawai, terdiri dari yang dari Badan Penyelenggara Haji 33 orang, Kemenak 3.515 orang, dari Kemenkes 36 orang, kementerian dan lembaga lain 47 orang. Tersebar di pusat 417 orang dan daerah 3.204 orang. Posisinya sekarang sudah di sumber daya manusia Kementerian Haji dan Umroh. Betul ya, Pak? Ada laporan dari daerah-daerah yang sudah mengusulkan ingin pindah ke Kementerian Haji, belum dilepas oleh Kementerian Agama. Betul nggak, Pak? Ada berapa itu? Dari 3.000 sekian itu. Saya laporan dari Aceh, dari Sumatera Selatan, dari beberapa provinsi. Padahal di sini sudah oke. Ya, di Kementerian Haji udah oke. Tapi tidak dilepas di Kementerian Agama. Nah, pertanyaan saya, yang di Kementerian Agama ini gajinya siapa yang bayar? Terkatung-katung nih. Terkatung-katung, Pak. Nah, ini saya mendesak, tidak memohon. Mendesak Kementerian Haji harus, Kementerian Agama harus didatengin. Lepas itu, dia udah minta sini, kita udah terima itu. Kenapa kok belum dilepas? Harus begitu, Pak. Kan betul nggak, Pak? Iya, kalau katanya sesuai dengan apa aturan ya, untuk di posisi tertentu itu. Kan sama juga, Kemenak itu kan Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak. Bapak Gus Irfan dan Pak Wamen, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Sama-sama presidennya Prabowo Subianto. Kenapa tidak bisa selesai? Proses sudah berjalan nih. Ya. Mendesak itu kita. Harus itu. Karena berkaitan juga dengan kinerja Kementerian Haji dan Umroh, Pak. Ya. Jadi harus terselesaikan itu. Ada kendala, Pak Menteri, Pak Wamen.
Kemana penggajiannya itu? Selesaikan, tolong dijawab. Masih di sini, maksudnya apa? Masih di Kemenak atau sudah di Kementerian Haji dan Umroh? Termasuk Kemenkes ya? Ya termasuk ini, yang ini tadi. Kan ada tuh sumber daya manusianya tuh. Nah, tadi tolong yang 3.515 ini, yang dari Kemenak ini. Berapa yang provinsi ini yang sudah selesai? Kabupaten mana yang sudah selesai? Sumatera Selatan mana yang selesai? Lampung, tempatnya Pak Prozi itu. Mana lagi? Jawa Timur. Seluruh Indonesia lah di data itu. Wah, ini masih belum dilepas. Kenapa? Kemarin kan mereka juga diperbantukan, betul ya, untuk di Kementerian Haji. Formasinya kan begitu. Yang apa tahun lalu di 2025 ada yang mau lanjut, tapi nggak dilepas oleh Kementerian Agama. Kenapa? Saya menduga mudah-mudahan benar. Ada permainan Pak, urusan kepegawaian ini. Ada yang ngutip juga. Mau pindah ke sini ada yang ngutip. Ada semuanya dikutip Pak. Gimana coba? Ini mudah-mudahan seluruh Kementerian Agama dan Kementerian Haji seluruh Indonesia mendengar ini. Jangan sampai, ya, saya sih menduga benar, tapi mudah-mudahan tidak benar. Harapan saya, karena saya sudah kadung prejudice ya. Ya, sekarang tinggal dibuktikan bahwa tidak ada semacam itu. Kenapa? Ada masalah apa? Soal kepegawaian kah? Soal apa? Diselesaikan. Sama-sama Republik Indonesia kok. Kalau enggak Pak, cari komunikasi dengan Pak Presiden. Udahlah, kita nggak ngambil dari Kemenak, ngambil yang lain. Ngambil dari kepegawaian lain, P3K atau apa gitu loh. Iya dong, kalau mau. Atau ASN gitu kan. Karena di Kemenak dihambat-hambat loh. ASN begitu ya, yang baru aja tuh, bikin pegawai baru. Kalau katakanlah Kementerian Agama tidak mau melepas. Tolong ini semoga bisa cepat selesai Pak Menteri. Ini tahapan kita kan sudah jalan ini, Kementerian Haji. Saya kira itu Pak Menteri, Pak Wamen dan jajaran. Ada dua hal tadi. Yang pertama mungkin diskors dulu untuk mengetahui jumlah ABT-nya berapa. Kemudian yang ini harus treatment khusus bahwa komunikasi dengan Kementerian Agama kepada Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, agar segera untuk menyelesaikan urusan kepegawaian ini yang sudah disetujui oleh Kementerian Haji dan Umroh pindah, segera dilepaskan. Segera dipindahkan ke Kementerian Haji dan kewajiban-kewajiban negara berkaitan dengan penggajian dan seterusnya harus dituntaskan. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nanti untuk SDM, kalau kita kasih batas dia sebulan, kita harus ada rapat gabungan Kemenas dan Kemenak gitu. Nanti kita putuskan di situ sama-sama gitu. Kemudian tadi yang untuk nanti minta jawaban dulu baru nanti kita skor ya. Silakan Pak Wahid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 8, yang kami hormati mitra kita Kementerian Haji dan Umroh, Pak Menteri, Pak Wamen dan jajarannya. Tadi sudah sampaikan banyak oleh teman-teman ya. Saya terkait dengan masalah antara hubungan
Kementerian Agama dengan Kementerian Haji ini saya lihat sampai sekarang belum ada penyelesaian, belum ada keharmonisasian, belum ada. Pak Menteri, Gus Menteri, jadi saya dapat laporan dari Kutai, ya, itu petugas atau pegawai yang pindah di Kementerian Haji sampai sekarang itu belum dapat gaji, sampai menjual sepeda motor untuk kebutuhan keluarga. Ini kan miris ini, ya. Yang disampaikan oleh Pak Bidin tadi itu juga ini menjadi satu masukan buat Kementerian Haji. Saya tidak banyak, tadi saya hanya begini aja. Tadi saya hanya nambahin, ini pelaksanaan haji tinggal waktunya bulan April sudah dimulai. Ya. Sedangkan ini kita butuh untuk anggaran, butuh untuk kepastian SDM, butuh terkait dengan jangka menengahnya adalah infrastruktur, perkantoran, dan yang lain. Saya tadi udah ngomong sama sekretariat dan Pak Bidin, Pak pimpinan, ya, kalau kita setujui, kita ini besok akan reses. Tanggal 10 Maret kita masuk. 10 Maret itu sudah menjelang Lebaran. Sebenarnya kalau ini masih ada 1 minggu lagi, kami sebenarnya akan rapat gabungan. Minta rapat gabungan antara Menteri Haji dengan Menteri Agama. Ini kita sidang bareng-bareng di sini. Ya, kalau enggak begitu enggak selesai-selesai. Masa kita harus laporan pada Presiden? Kan begitu. Jadi ada 3 pembahasan. Satu menyangkut masalah penganggaran. Ya, gajian macam-macam. Yang kedua, itu persoalan SDM. Yang ketiga, persoalan infrastruktur. Jadi tadi saya sudah ngomong sama sekretariat. Ini nanti Komisi 8 akan bersurat kepada Kementerian Haji dan Kementerian Agama untuk menyiapkan bahan rapat gabungan. Ya, bahan rapat gabungan yang isinya tadi 3. Kalau disepakati, kalau memang perlu ada tambahan-tambahan. Jadi ini biar selesai, cepat selesai. Dan nanti kita bersamaan aja. Kalau perlu teman-teman anggota di sana, ini Menteri Agama, ini Menteri Haji. Nanti kita selesaikan ini dulu, ya. Kita selesaikan ini dulu. Jadi ini harus selesai, Pak, persoalan ini, ya. Jadi kalau masuk hari Selasa tanggal 10 Maret, kita laksanakan tanggal 12, Pak Bidin. Pak Sekretariat Setkom disiapkan, tanggal 10, tanggal 12 kita rapat, 13, 14, 15, 16, tanggal 19 itu sudah Lebaran. Jadi kalau saya berkeinginan seperti itu, ya. Ini kalau biar tuntas sekalian, biar cepat selesai persoalan ini. Jadi Pak Menteri Haji, tolong disiapkan materinya, ya. Jadi nanti disiapkan panjenengan yang sekarang ini dianggap itu harus milik Kementerian Haji itu apa saja, di mana saja, sampai ke daerah. Ya, sampai tadi menyampaikan adalah hasil daripada anggaran dari pembiayaan haji yang sekarang diperuntukkan untuk kantor macam-macam, itu siapkan semuanya. Jadi nanti bentuknya kita tuh raker, biar ada nanti kesimpulan, Pak, ya. Raker, ya. Jadi ini sama-sama mosok satu mitra di Komisi 8 mosok nggak bisa kita selesaikan, ya. Jadi itu Pak Setkom siapkan surat kepada Kementerian Agama dan ini nanti juga Kementerian Haji dan Umroh biar menyiapkan. Jadi itu pimpinan dan terima kasih sekali dan
sekali lagi ini kita butuh untuk penyelesaian cepat, dan saya lihat tadi itu anggaran saya tanya, anggaran di Kementerian Agama 2025 itu cuma 78 triliun, 55 miliar. Tapi di sini masih ada Dirjen PHU, ya, sebesar 1,385 triliun. Tapi Kementerian Agama 2026 sudah tidak ada Dirjen PHU, malah anggaran naik 82 triliun, Pak. Jadi ini untuk apa? Ini kadang-kadang, aduh, ya. Sedangkan Bapak nggak punya anggaran. Ini jangan-jangan sabotase kan begitu. Saya kira begitu, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Wahid, langsung saja mungkin dari jawaban-jawaban mungkin tidak usah dijawab secara rinci, garis-garis besarnya aja. Mungkin nanti ada yang belum terjawab bisa tertulis, terutama nanti kalau memang nanti yang ABT udah bisa dijawab, tidak perlu kita skor, tapi nanti tergantung jawaban Bapak, apa perlu kita skor gitu. Saya berikan waktu kepada Pak Menteri. Terima kasih pimpinan, banyak sekali yang ditanyakan, nanti akan saya bagi dengan Wamen dan Pak Sekjen juga. Beberapa hal, yang pertama tentang aset, memang benar ada banyak aset yang langsung terkait dengan PHU, insya Allah nanti bisa segera dialihkan ke kami. Kemudian termasuk yang kekhawatiran aset bergerak, terutama yang di Saudi, insya Allah tercatat rapi di KUH, sehingga kemungkinan lepas juga relatif kecil. Kemudian memang yang menjadi masalah aset yang sebetulnya dibeli dari haji, tapi tercatat tidak di PHU, sehingga ini juga menjadi yang perlu kita perjelas nantinya. Kemudian terkait dengan kepegawaian, Satker Seksi Haji ada kabupaten di Dirjen PHU ada 514 Satker, tapi ada 62 yang tidak ikut menjadi Satker tersendiri karena selama ini memang mereka tidak Satker sendiri, masih bergabung, masih Seksi Haji, Pendis jadi satu, sehingga mereka seperti disampaikan tadi agak beda angkanya. Kemudian terkait dengan kepegawaian. Izin Pak Menteri, izin pimpinan. Silakan, Bu Eni. Jadi nanti layanan haji itu otomatis tidak berada di setiap kabupaten kota, begitu artinya Pak? Ada konsep yang kita upayakan semacam filial, ada kasih haji dari kabupaten atau kota tetangga yang nanti akan diterjunkan ke kota atau kabupaten tetangganya. Karena kita membangun filial, terutama daerah-daerah yang minoritas itu. Maaf, berarti lintas kabupaten kota itu? Kemungkinan seperti apakah itu. Apakah itu boleh di dalam disiplin untuk tertib aparatur untuk tupoksinya, apakah seperti itu? Itu diperbolehkan di sini, dirjen-dirjen kan ada. Itu yang dari menyarankan malah dari Kementerian Pan-RB. Jadi kita menerbitkan permen terkait dengan personalia juga selalu konsultasi dengan Pan-RB sebelum kita terbitkan. Izin pimpinan. Silakan. Kalau memang diizinkan, mungkin kita perlu waktu khusus untuk melakukan FGD kaitan dengan struktur komposisi personalia Kemenhaj, karena memang ini agak rumit sekali karena menyangkut dengan SOTK yang belum terselesaikan. Karena kedepannya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, kita kan akan menyusun anggaran 2027. Persiapan ABT ini kan bukan hanya ABT untuk anggaran 2026, tetapi anggaran 2027 di mana di dalamnya ada menyangkut dengan sumber daya manusia.
Nah, menyangkut sumber daya manusia termasuk di dalamnya adalah SOTK yang belum tuntas. Maka kalau memang diizinkan saya meminta persetujuan pimpinan ada waktu tertentu kita FGD kaitan dengan SOTK yang belum tertuntaskan di Kementerian Haji seperti yang disarankan oleh pimpinan tadi. Terima kasih. Baik, dilanjutkan Pak. Izin pimpinan, insya Allah SOTK kita sudah tuntas pembahasannya, hanya tinggal eksekusinya. Kadang-kadang memang seperti sampaikan tadi masih ada ganjalan seperti terakhir kita rapat dengan koordinasi dengan Kemenak kapan Pak? 2 hari lalu ya? Kemarin masih tersisa 58 personalia yang sudah kita lantik dan sudah bekerja di Kementerian Haji, tapi surat dari Kementerian Agamanya juga belum turun. Dan kemarin kita bahas dan kita harapkan memang sudah segera diturunkan oleh Kementerian Agama. Itu. Kemudian terkait dengan anggaran, monggo Pak. Sebelum ke Pak Wamen, yang kaitannya petugas haji yang di lintas provinsi, ya 2026 ini, saya dengar itu kan Kementerian Agama tidak memberikan izin, ya kan? Padahal ini tugas negara loh, bukan tugas kementerian, tugas negara. Jadi ada beberapa provinsi yang tidak memberikan izin. Ini bagaimana Pak Menteri? Info terakhir kemarin sudah setelah kita berkali-kali komunikasi dengan Kemenak, alhamdulillah sudah keluar izinnya dari Kemenak. Izin Pak Pimpinan. Silakan. Dengan Kemenak itu dengan siapa? Itu kalau untuk izin dari petugas itu dari Kakanwilnya masing-masing. Siapa Pak Menteri? Kakanwilnya masing-masing daerah itu. Di daerah semua ya? Saya jelaskan lebih terkait dengan pertanyaan Pak Wahid tadi. Ini sebenarnya konflik of interest personal. Saya harus katakan begitu. Karena mungkin yang jadi petugas haji itu bukan orang yang dimaui oleh Kakanwil. Harus tegas begitu Pak Sekjen. Memang begitu faktanya. Makanya kemudian saya bilang Pak, harus sebentar Pak. Dia lulus tes. Sebentar Pak Wamen. Pak Sekjen mana? Pak Sekjen dari Kemenak dulunya. Kemenkum. Kalau Kemenku jangan kayak melindungi itu. Tegas-tegas saja. Agar pelan-pelan beres gitu loh Pak. Betul. Kita udah capek berpura-pura. Beliau orang Jawa Tengah Pak biasa. Saya orang Batak. Ya silakan Pak. Biar saya aja Pak. Itu tugas saya. Emang di tugas Kementerian Haji yang kayak gini-gini saya Pak. Jadi masalahnya di situ Pak. Jadi personal interestnya itu saja. Tapi kemudian setelah kita tegaskan itu harus Anda lepas karena dia lulus tes, CAT dan segala macam. Jadi kita tegaskan ya Anda harus lepas karena dia lulus CAT kecuali dia penunjukan langsung dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian kedua terkait dengan SOTK, Bu Seli, Bu Haini, sebenarnya semua sudah beres. Proses birokrasinya di PAN-RB, kalau kami ditanya Bu Haini, Bu Seli, kita pengen semuanya ada kantor Kementerian Haji. Bahkan di Nias yang cuma jamaahnya berapa, sedikit, kalau bisa ada Kementerian Haji. Tapi perspektif dari PAN-RB tentu berbeda dengan keinginan. Karena teman-teman di PAN-RB dan kami bersepakat tentu perspektifnya adalah kebutuhan. Akhirnya kemudian seperti kasus Nias itu jadi dia filial dengan Sibolga. Kenapa? Karena jamaahnya terbatas. Tambah lagi di sana kan ya ada kan satu daerah yang jamaahnya hanya 2 gitu, hanya 6. Sehingga kalau kemudian dilayani oleh Kementerian Haji, kantor Kementerian Haji yang ASN-nya misalnya 6, jadi tidak efektif, tidak efisien, sehingga dia dilayani oleh kantor Kementerian Haji dan Umroh Sibolga.
Nah itu filial nanti mereka bisa bertugas ke ke Nias sebagai contoh. Nah, betul. Jadi bisa mengerjakan di situ. Itu juga terjadi dalam kasus misalnya dulu ketika haji masih di Kementerian Agama, misalnya di beberapa daerah itu tidak ada seksi haji. Yang ada adalah Bimas Islam dan Haji. Jadi Bimas Islam disatukan dengan haji karena memang urusan haji di daerah itu relatif minoritas. Misalnya jamaahnya cuma 2, 3 sehingga tidak efektif dan tidak efisien kalau ditangani oleh satu seksi gitu. Sehingga itu yang SOTK sudah disusun seperti itu. Jadi disesuaikan guna makanya Pak. kita temukan totalnya. Izin pimpinan. Silakan Bu ini. Ini terkait dengan pertanyaan saya tadi. Apakah yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi itu seperti yang saya tanyakan tadi, di Permenhaj ada kelas untuk kantor Kemenhaj yang hanya ada satu subbak TU dan jabatan fungsional. Tetapi ini kan artinya ada kantornya begitu, ada kepala kantornya, ada kasubag TU, enggak ada kasih pelayanan haji, ada jabatan fungsional. Karena sepanjang pengetahuan saya, ini enggak pernah ada namanya jabatan setingkat yang kepalanya setingkat eselon 3 atau 3A, itu tidak ada kasihnya. Nah ini tadi Pak Wamen mengatakan, oh ini yang mendaftar calon jamaahnya di bawah 10. Nah itu berarti diambil JF, kan begitu. Tetapi di Permenhaj ini itu boleh dibentuk kantor Kementerian Haji di kabupaten kota yang tidak ada kasih. Lah makanya saya tanyakan, Kemenhaj dan kepanjangan tangan ini kan untuk layanan haji Pak khususnya, kemitraan untuk umroh. Tetapi kenapa ada rumah di kabupaten kota, tetapi justru kasih layanan hajinya enggak ada, kan lucu itu. Itu. Kemudian yang kedua menyambung yang disampaikan Pak Abidin Fikri tadi, itu juga saya tanyakan tadi. Jadi Pak, sekarang belanja pegawai untuk kasih pihu yang ada di Kemenak Kabupaten Kota, itu kemana mereka? Kan kasihan, kalau sudah rumahnya tidak ada, mereka digaji di mana, apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, pimpinan, karena mutasi pegawai itu kalau tidak diberi izin, penaltinya mutasi perpindahan dari KL atau dari satu OPD ke OPD lain itu ada di BKN. Jadi kalau Pak Wakil tadi mengusulkan kalau hanya Kemenak dengan Kemenhaj ya nggak bakalan selesai ya, hanya tukar omong aja. Tetapi eksekusi itu ada di BKN. Karena kasihan Pak yang semula ASN yang ada di kantor Kemenak kemudian sekarang oleh perintah undang-undang dan peraturan pemerintah atau perpres itu menjadi kemudian terkatung-katung status mereka, dan itu pasti itu pelanggaran untuk administrasinya, administrasi untuk belanja pegawainya. Terima kasih. Baik Bu Hani, izin pimpinan. mungkin bisa nanti rapat gabungan dengan BKN ya. Silakan Pak Ketut. Saya mau nyampaikan itu, lebih bagus nanti rapat gabungan aja. Dari Kementerian Agama dan Kemenhaj dengan membawa data, biar tidak berlarutkan seperti itu. Karena saya lihat ini masih banyak problem urusan SDM. Terima kasih, Pimpinan. Baik, silakan dilanjutkan Pak Wamen. Iya, terima kasih Pimpinan. Jadi memang penentuan kantor itu berdiskusi bersama dengan Menpan RB itu didasari pertama jumlah jamaah haji dan umroh, Ibu. Kemudian kedua jumlah PIHK, PPIU. Kemudian yang ketiga, apa lagi satu lagi? Fasilitas yang dimiliki. Jadi itu yang kemudian menentukan apakah kemudian nanti ini, misalnya kalau di Kakanwil itu ada Kakanwil tipe A, kemudian ada Kakanwil atau kantor wilayah tipe B. Kita tidak punya tipe C ya, cuma A dan B. Kemudian di kabupaten kota ada kepala kantor atau kantor Kementerian Haji A, B, dan C.
Yang C itu tadi yang Ibu sebutkan. Dan itu diatur oleh Menpan RB dan bersama dengan kita. Jadi kalau Ibu bilang ini kok aneh, ya kami juga nggak tahu. Memang aturannya dihitung menggunakan pendekatan 3 hal tadi, kriteria itu. Berarti di tipe C itu misalnya PPU jamaah umroh dan hajinya terbatas. Kemudian jumlah PPIU dan PIHK-nya terbatas. Kemudian sarana dan prasarananya juga terbatas. Apalagi yang tidak ada. Misalnya kayak seperti Nias tadi, tidak ada kantor Kementerian Haji dan Umroh, tapi filial ke Sibolga. Nah itu kita dalam rangka efisiensi, dalam rangka efektivitas, karena nggak mungkin kita buat kantor di sana, tapi kemudian pelayanannya terbatas. Itu terkait dengan itu, Bu. Terkait dengan kantor, misalnya tadi saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Abroji, semua Kementerian Haji wilayah itu menggunakan kantor di asrama haji, Pak. Asrama haji itu besar-besar. Dan alhamdulillah semuanya lancar, mereka tinggal migrasi pindah di asrama haji. Ada yang tidak punya asrama haji, kami sebutkan Riau. Satu, kemudian satu lagi Bali. Bali dapat hibah tanah dari komunitas Bugis. Nah, ini hebat nih orang-orang Bugis menghibahkan tanah di kota Denpasar untuk pembangunan kantor Kementerian Haji dan Umroh sekaligus asrama haji, Pak. Tanah itu di tengah kota dekat bandara, nilainya kami prediksi sekitar 30 miliar dan itu disumbang langsung oleh komunitas perantau Bugis di Bali. Dua ini yang tidak punya kantor. Nah, kalau kabupaten kota, Pak Afroji dan Bu Aini tadi juga pertanyakan, itu ada Pelhut. Memang yang tadi ini ada anggaran pembangunan Pelhut di SBSN, begitu itu rata-rata untuk Pelhut, Pak, untuk Pelhut yang belum ada. Tapi sebagian besar, lebih dari berapa Pak saja, ada 400-an begitu, itu sudah ada Pelhut, sehingga kabupaten kotanya tinggal bergeser. Tapi memang kendala yang kami hadapi, benar tadi yang disampaikan Pak Wahid, Pak Fikri, bahwasannya SDM yang bergeser dari Kemenak, Pak, ada perlambatan pergeseran. Misalnya contoh, saya kemarin ke Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, jamaahnya ada 600 orang, tapi di kabupaten kota itu yang baru bergeser itu 2 orang, Pak. ASN-nya cuma 2 orang yang menangani itu. Akhirnya Kakanwil dan Kepala UPT itu memanfaatkan tenaga di UPT Haji yang lebih dari 100 orang itu untuk membantu Kabupaten Wajo. Jadi ini kami bersyukurnya teman-teman kami di bawah, di Kakanwil, di kabupaten kota, akhirnya mereka saling ta'awun, Pak, saling tolong-menolong. Jadi yang lebih di sini digeser ke kabupaten lain. Itu yang dilakukan misalnya teman-teman di Sulawesi Selatan. Di beberapa kabupaten kota juga begitu. Jadi memang Pak Menteri instruksikan bahwasannya ya udah semuanya gotong royong. Yang kadang-kadang ada ya Pak, jamaahnya cuman misalnya di Jawa Barat jamaahnya cuman 200, tapi yang bergeser di kabupaten kota itu 10 orang. Tapi ada yang jamaahnya 500, ASN yang bergeser di situ cuma 3 orang. Sehingga yang kelebihan ASN-nya kemudian didorong supaya saling membantu di kabupaten yang lain di satu provinsi. Nah, jadi itu siasat yang dilakukan oleh teman-teman di bawah. Nah, tapi memang kami tadi seperti yang sudah disinyalir oleh Pak Wahid, saya terima kasih sekali dengan Pak Wahid. Mungkin kalau istilah orang Melayu banyak yang tidak bisa pecah di mulut, sebagian pecah di perut. Nah, jadi iya pecah, tapi tadi sudah tersembuhkan Bu, karena sudah pecah di Pak Wahid dan Pak Fikri yang tidak mungkin saya suarakan. Maksudnya adalah
kami memang berharap ada akselerasi perpindahan. Karena toh ini adalah tugas-tugas keumatan yang harus disegerakan. Terkait misalnya tadi yang disinyalir oleh Pak Wahid itu dialami di beberapa kabupaten kota, Pak. Kenapa? Karena apa istilahnya SKPP, Pak. Ini dia sudah pindah, Pak, ke Kementerian Haji dan Umroh. Tapi SKPP-nya dari kementerian asal itu belum keluar. Akibatnya apa? Bendahara negara itu tidak membayarkan gajinya, Pak. Tadi betul, saya juga dengar hal yang sama di Kutai Barat. Ada pegawai Kemenak yang sudah pindah ke Kementerian Haji, itu belum dibayar gajinya 2 bulan, Pak. Kenapa? Karena SKPP-nya itu belum diterbitkan oleh Kemenak. Kan kami bilang ini zolim kalau Izin begini. interupsi. Hak dua bulan Wamen, gaji. Pak, melalui pimpinan. Silakan, Pak. Ini memang harus cepat, Pak Wamen, Pak Menteri. Ini menyangkut kehidupan Ya. mereka. Nah, saya nggak tahu tuh, karena saya selalu apa karena nggak nyogok gitu kan? Ini mohon maaf ya. Ya. Ya itu, jadi saya spekulasinya jadi macam-macam, Mbak. Jadi spekulasinya jadi macam-macam. Apa karena nggak nyogok gitu kan, atau karena ini lalu SK-nya ditahan. Jadi kita jadi ini kan, jadi nggak bagus juga gitu kan, suuzon gitu kan. Kenapa kok mestinya kan bisa diselesaikan gitu loh. Kementerian Haji dan Kementerian Agama kan sama-sama Republik Indonesia. Nah itu maksud saya, yang saya tadi sampaikan tadi itu ada duga-dugaan yang yang semestinya tidak, spekulasi itu tidak liar gitu loh. Apa karena ini yang nyogok lalu cepat, ini yang ini gitu loh. Jadi aneh-aneh kan pikiran kita gitu loh. Nah ini agar spekulasinya tidak melebar kemana-mana, harus segera diselesaikan. Karena apa? Menyangkut kehidupan mereka. Sampai jual motor. Nanti kalau ada yang sampai, mohon maaf ini, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Kalau ada yang sampai gantung diri, kan ribut lagi nih kita. Karena keterlaluan kita gitu loh. Kan masalah di bawah kan kita nggak tahu, Pak. Nah, jadi jangan sampai, selesaikanlah, Pak. Ya, saya kira sampai dengan Maret ya, segera itu. Yang sampai dengan hari ini kita ini kan Maret itu kita rapat, Pak. Itu sudah tuntas, Pak. Jangan sampai ada laporan yang nggak bisa digaji, nggak ada pergaji, jual motor, anaknya butuh sekolah, butuh macam-macam, Pak. Apalagi iya mau lebaran dan ini gitu loh. Jadi numpuk bebannya. Iya kalau semuanya punya ketahanan mental yang ini, kalau tidak, Pak, jangan-jangan sampai udah ada yang di jalan tuh mereka sudah terganggu mentalnya, kan berdosa kita, Pak. Ya, jadi untuk tidak menyatakan zalim kita, Pak, sama mereka, Pak. Ya selesaikanlah, Kementerian Haji, Kementerian Agama duduk bareng, selesaikan. Apa sih susahnya? Apa memang kendala birokrasi ngomong ke BAKN kan, ke kepegawaian segala macam gitu loh, Pak. Begitu Pak Menteri ya, Pak Wamen ya, gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nabin. Hal yang sama juga sebenarnya waktu kita kemarin ke Medan ya, sekolah rakyat, itu kan guru-gurunya dari Kemendiknas tuh. Terjadi juga di sana gitu. Jadi nggak di sini aja ya. Tapi apa yang pendapat daripada teman-teman semuanya, segera nanti kita tuntaskan secepatnya.